Karena di dalam Amsal ini kita lihat ada anggota-anggota tubuh yang sangat penting di dalam kekristenan kita. Amsal 4 ayat 20 sampai 27. Hei anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, jauhkanlah bibir yang delak-delik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, tatapan matamu ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Berbicara tentang kehidupan di tengah, bisa berbicara mengenai kehidupan di tengah keluarga, kesembuhan jasmani, rohani, ekonomi, kesembuhan sakit penyakit, ya. Nah, dikatakan menjadi kehidupan, ada satu kehidupan. Kehidupan di sini berarti kehidupan Allah sendiri yang diberikan kepada kita. Bahkan kehidupan yang kekal, hidup yang tidak mengenal bosan, hidup yang penuh damai, hidup yang segar, bersemangat terus, bergairah, penuh sukacita, meskipun kita dihadapkan kepada tantangan dan persoalan, tetap ada ketenangan, damai sejahtera yang tidak pernah kering. Ya, kita bukan menjadi orang Kristen yang bingung, bimbang, tawar hati, putus asa, takut, ragu, khawatir, lesu, ya, hampa, menderita. Itu semua bukan kehendak Allah. Allah menginginkan bahwa semua orang Kristen, ya, anak-anak Tuhan, mengalami hidup bukan sekedar hidup, tapi hidup dengan segala kelimpahan. Kelimpahan dalam kehidupan kita dalam berbagai segi. Kalau kita sedang mengalami keadaan yang demikian, bimbang, khawatir, dan sebagainya, nah, kita perlu dengar firman ini. Karena firman ini membuka satu tabir yang akan membawa kepada kita satu kehidupan, kesembuhan pada seluruh tubuh kita, rumah tangga kita, ekonomi, keluarga, suami, dan anak-anak. Anggota tubuh yang pertama, di sini ada 5 anggota tubuh. Yang pertama telinga. Dikatakan arahkan telingamu pada ucapanku. Mengapa telinga ini begitu penting? Karena banyak orang yang datang ke kebaktian, minta mukjizat Tuhan, minta diberkati, minta didoakan, minta kesembuhan, tetapi tidak pernah membuka telinga untuk firman Tuhan. Iman datangnya dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Umpama dalam satu kebaktian ada orang yang tidak mendengarkan firman, lalu minta didoakan. Dan tidak mengalami apa-apa karena dia tidak mendengarkan, tidak timbul iman. Karena dia datang tidak memakai telinganya untuk mendengar firman Tuhan. Tapi ada orang yang tertentu yang mengalami kuasa Tuhan. Ketika firman Allah disampaikan, belum didoakan, dia mengalami kesembuhan ilahi. Karena waktu firman Allah disampaikan, telinganya mendengar betul. Dari telinga yang mendengar firman Allah ini timbul iman. Dan iman itu membawa kesembuhan bagi dirinya. Dikatakan bahwa, hai anakku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Saudaraku, mendengarkan itu lebih baik daripada korban. Saul itu ditolak jadi raja karena dia berkorban banyak bagi Allah, tetapi dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan Allah. Akhirnya mahkota Saul diambil. Banyak orang Kristen yang memberi besar-besaran bagi Allah, berani berkorban bagi Allah, memberi persembahan bagi Allah. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak mendengarkan akan firman Tuhan. Pengkhotbah 4 ayat 17 memberi nasihat pada kita, jagalah langkahmu kalau engkau pergi ke rumah Tuhan, karena menghampiri untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban. Seperti Ananias dan Safira yang mendustai Roh Kudus. Yesaya 55 pernah berkata, kalau kamu mau makan hasil yang baik, kalau kamu menikmati sajian yang lezat di dalam hidupmu,
Maka kuncinya satu, dengarkanlah aku. Berulang-ulang kali firman Tuhan mengatakan, dengarkanlah aku. Jangan dengar perkataan-perkataan lahiriah. Jangan dengarkan perkataan dari dunia. Ketika Saul dan bangsa Israel mendengar kata-kata Goliat, maka ketakutanlah mereka. Mereka takut sekali sehingga mereka melarikan diri. Saudara, kalau kita dengar perkataan Allah, yaitu firman Allah, maka firman Allah ini yang menopang hidup kita. Firman Allah ini yang menopang persoalan kita. Firman Allah ini yang menopang ekonomi kita. Itu semua adalah firman Allah. Saudara, mengapa banyak orang Kristen tidak mengalami kuasa Tuhan? Karena banyak dari kita membawa telinga, tapi nggak bawa pendengaran. Kita sering tidak menggunakan otoritas firman Allah. Saudara mendengar suara Allah, saya berulang kali katakan, adalah awal mujizat. Mendengar suara iblis adalah awal kejatuhan. Suara yang kita dengar itu menentukan apa yang kita pilih, dan apa yang kita pilih menentukan perjalanan hidup kita. Saudara, contohnya suami istri, ya, asalnya baik-baik, rumah tangga baik-baik, tapi bisa jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena salah satu bisa mendengar suara. Mungkin ditelepon terus, ya, suaminya ditelepon terus sama si cewek, di WA, di video call 1 hari enggak mempan, 1 bulan enggak ada terjadi apa. Tapi lama-lama saudara bisa jatuh dan bisa tinggalkan keluarga. Karena apa? Karena mendengar suara yang salah. Penting suara siapa yang harus kita dengar. Dengar suara diri sendiri kita bisa jatuh bangun. Dengar suara orang kita bisa membingungkan. Apalagi sekarang ini ada Omikron, ada macam-macam sekarang namanya, ya, tambah banyak, ya. Dengar suara orang kita akan semakin panik. Dengar suara iblis awal kejatuhan, tapi dengarlah suara Allah. Itu adalah awal mujizat. Saudara, ingat, masalah kita tidak bisa mengubah firman Allah. Tetapi firman Tuhan sanggup merubah masalah kita. Kita tahu banyak firman Allah, tapi kita sering pakai pikiran manusia, pikiran diri kita sendiri, pikiran dunia. Kadang-kadang kita berkata, nggak mungkin suami saya itu kembali, nggak mungkin sembuh, nggak mungkin bisa, nggak mungkin. Saudara, kadang-kadang kita pakai pikiran sendiri. Tapi kalau kita dituntun oleh firman Allah, kita mau membaca, merenungkan firman Allah setiap hari, maka pikiran kita ini selalu diisi oleh firman Allah. Petrus itu berjalan di atas air karena ada firman yang menopang. Yaitu ketika Tuhan Yesus berkata, datanglah, maka Petrus bisa berjalan di atas air. Saudara, yang kedua yaitu mata. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Mata ini berbicara soal apa? Visi. Orang Kristen harus punya visi. Tanpa visi maka kita menjadi liar. Atau punya pandangan ke depan. Pandangan kita pada Yesus Kristus. Untuk mencapai garis akhir, finishing well, kita harus memperhatikan pandangan kita. Jangan memandang persoalan kita. Jangan memandang masalah kita. Jangan pandang keadaan kita. Kita tahu memang persoalan kita tuh nyata ada. Masalah kita tuh nyata ada, ya. Keadaan yang buruk itu nyata memang ada, tetapi kita harus percaya bahwa Yesus Kristus itu tetap nyata ada dan lebih besar dari setiap masalah kita. Pandanglah Yesus Kristus gunung batu kita. Dia tidak pernah goyah, dia tidak pernah mempermalukan kita. Dia ada jawaban setiap kebutuhan. Allah ingin kita mempunyai visi yang panjang, yang jauh ke depan. Tidak sebatas persoalan kita, melihat sebatas persoalan kita, melihat sebatas kebutuhan hidup kita, melihat sebatas penyakit kita, melihat sebatas rumah tangga yang kacau balau. Mungkin kita mengalami keadaan yang serba jelek, tapi ingat, di balik semuanya itu, di balik penderitaan ada kemuliaan, di balik kematian ada kebangkitan. Habis gelap terbitlah terang bagi orang benar. Ya, kita harus punya visi yang panjang seperti Yusuf. Dia tidak melihat keadaan waktu dia dijual, dimasukkan sumur, difitnah Potifar, di penjara. Tapi dia melihat istana yang dijanjikan Tuhan.
Musa setelah dewasa, walaupun dia tinggal di istana yang serba enak, dia menolak disebut anak putih Firaun, meninggalkan istana, hidup sengsara dengan umat Allah. Kenapa? Pandangannya jauh ke depan, visinya jauh ke depan, dia melihat upah yang menanti. Dan visi yang panjang jauh ke depan itu tidak bisa dilihat dengan mata jasmani kita. Karena mata jasmani ini sangat terbatas. Visi yang panjang harus dilihat dengan mata iman, yaitu melihat jauh apa yang tidak mampu kita lihat. Ya, mungkin keadaan kita mungkin saat itu sedang buruk. Keadaan kita saat ini sedang buruk, sedang kacau. Tapi biar mata iman kita melihat jauh sampai ke depan bahwa semuanya itu akan menjadi baik. Suami saya akan menjadi baik. Penyakit saya akan sembuh. Keuangan saya akan dipulihkan. Rumah tangga saya akan dipulihkan. Saudara, kita akan melihat jauh ke depan. Sebelum suami saya bertobat, saya bisa melihat jauh ke depan bahwa saya akan bersaksi bersama-sama dengan suami saya. Saya melihat jauh ke depan, saya akan melayani bersama-sama. Saya akan keliling kemana-mana untuk menyaksikan kebesaran dan kedahsyatan Tuhan yang bisa merubah yang tidak mungkin jadi mungkin. Memulihkan rumah tangga saya. Saya jauh ke depan, saya pandang itu. Walaupun saat itu kehidupan yang sedang retak, sedang terjadi di tengah rumah tangga saya. So, tapi saya mempunyai visi belajar untuk lihat dengan mata iman yang panjang untuk melihat jauh ke depan. Tidak sebatas persoalan. Maka kita melihat bahwa yang tidak mungkin jadi mungkin, yang mustahil bagi Tuhan tidak ada mustahil. Mata iman kita bisa melihat kenapa? Karena ada telinga yang mendengar. Mata iman ada visi melayani Tuhan ya. Kekristenan itu harus punya target keluargaku, anak-anakku ya harus diberkati, anak-anakku harus menjadi berkat ya, hidupnya akan menjadi berkat. Itu saudara, kita harus punya target dalam kehidupan kita. Lihat jauh ke depan, maka kita percaya kita akan menjangkau banyak orang-orang yang belum mengenal Kristus. Yang ketiga, hati. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Berarti kita mesti waspada. Hati ini perlu dijaga terus-menerus. Tidak hanya satu kali waktu kita dengar khotbah, enggak, tapi terus-menerus. Isi hati kita dengan firman, bukan dengan kebencian. Kita lihat Maria dan Marta. Bagaimana mereka sama-sama mengenal melayani Tuhan. Tetapi di hati Marta ada sesuatu yang tidak baik, ada satu kebencian, ya, diisi kebencian sehingga apa? Dia unek-uneknya itu dikeluarkan karena dia berkata pada Yesus bahwa Maria tidak membantu dia. Saudara, kenapa? Hatinya diisi dengan sesuatu kebencian. Isi hati kita dengan firman, bukan dengan kebencian. Kalau kita sudah dengar dengan telinga kita, firman itu dengan telinga, tapi tidak masuk turun ke hati, maka tidak ada faedahnya apa-apa. Kita sering dengan firman masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, ya, tidak masuk dalam hati. Saudara, kalau itu firman masuk dalam hati, maka akan timbul iman. Maka dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati ini perlu dipelihara lebih dari segala yang kita pelihara. Sering kita jaga nama baik kita. Sering kita jaga harta kita, sering kita jaga posisi kita. Kalau kita tidak jaga hati kita, semuanya itu sia-sia. Kalau kita jaga hati kita, maka dari dalam hati kita terpancar kehidupan. Pintu gerbang hati ini adalah panca indera kita. Saudara, kalau yang diisi itu kotoran, sampah, kepahitan, kejengkelan, iri hati, dendam, amarah, ya, semua masuk dalam hati kita. Maka hati kita ini kotor, saudara. Kalau hati kotor, maka kita nggak bisa melihat visi jauh ke depan. Pandangan kita ini menjadi buram, saudara. Tapi kalau hati kita bersih, maka pandangan mata kita ini juga akan bisa melihat jauh ke depan. Saudara, dikatakan Amsal 3 ayat 1, hai anakku, jangan engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Maka panjang umur, lanjut usia, sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Saudara, Daud berkata di dalam Mazmur 139,
Selidikilah hatiku ya Allah, kenali hatiku, ujilah aku, kenalilah pikiranku. Ini Daud menulis ini pada waktu dia sedang intim-intimnya dengan Tuhan. Karena apa? Karena Daud ini pernah jatuh. Dan dia tidak ingin terjadi lagi di dalam kehidupannya. Karena dia ingin mempertahankan keintimannya, keterhubungannya dia dengan realita Tuhan. Maka Daud vokal di bawah kontrol Tuhan untuk menyelidiki hatinya. Kalau hati kita bersih, maka semuanya akan bersih. Karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Hati yang kotor, keluar perkataan kotor. Hati yang bersih, keluar perkataan bersih. Hati yang pahit, keluar perkataan pahit. Hati yang dengki, perkataannya dengki. Hati yang jengkel, perkataannya jengkel. Saudara, jadi kita kalau konseling orang lihat perkataannya apa. Kalau perkataannya itu pahit, dengki, berarti isinya demikian. Jadi kita harus tahu menggali sumur yang dalam. Apa yang keluar dari hatinya waktu dia konseling dengan kita. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Saudara, terjadinya perzinahan, perampokan, dan semua bentuk kejahatan itu lahirnya karena hati yang kotor. Markus 7 ayat 20. Ya, ada pencabulan, ada pikiran jahat, pencurian, keserakahan, kelicikan, pembunuhan, perzinahan, hawa nafsu, iri hati, sombong, hujat, kebebalan. Itu daftar yang keluar dari hati manusia yang belum dijamah Tuhan. Karena itu jaga hati kita dalam kondisi yang baik dengan Allah. Jangan sampai hati kita digambarkan seperti dalam Lukas, mempunyai hati yang seperti digambarkan dalam Lukas 8, seperti hati yang di pinggir jalan dengan firman dirampas oleh si jahat. Tanah yang penuh semak duri, yang mendengar firman tapi khawatir. Tanah berbatu-batu, tidak bisa berakar, murtad. Tapi biar hati kita hati yang baik, yang diisi firman, dimengerti, tumbuh subur, dan menjadi daging, berbuah 30, 60, sampai 100 kali ganda. Kenapa hati itu perlu dijaga? Karena rumah Allah itu, bait Allah itu adalah tempat tinggalnya Allah, itu adalah hati kita. Dan di dalam hati kita ini ada 3 sumber perkara. Yaitu 1 sumber kegelisahan. Kita ini sering gelisah. Sampai firman Allah mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Yang kedua, sumber keinginan. Kita hati manusia itu ingin dikuasai daging. Hati manusia itu seperti kuda liar, ingin keluar dari jalur. Keinginannya tak terkendali. Ada niat jahat, ya, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Sumber ketaatan, hati itu juga sumber ketaatan. Hati perlu dijaga supaya taat kepada Tuhan. Hanya orang yang menjaga hati yang bisa taat akan kehendak Tuhan. Dan di balik itu ada kemenangan. Saudara, hati ini dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara, meskipun kita pakai kosmetik yang mahal, ya, diteplokkan di pipi kita, muka kita, di bagian cewek-cewek yang laki nggak termasuk, ya. Saudara, tapi kalau hati kita ini mempunyai rasa dengki, tidak ada sukacita, tidak ada gembira, maka kelihatannya kita itu akan menjadi tua, saudara. Karena mukanya itu menjadi marah, dendam, benci. Kan, tapi kalau hati kita ini penuh dengan sukacita, penuh dengan kegirangan, ada damai sejahtera Allah, maka saudara kita kelihatannya itu lebih muda, saudara, ya, nggak kelihatan menjadi tua, saudara. Karena itu kalau hati dijaga itu surga itu turun. Kalau hati tidak dijaga, saudara, kita tidak bisa mengendalikan diri, bentur sana, benturan sini, mudah tersinggung, mudah marah, mudah cemas, mudah khawatir, seperti kuda liar. Tidak bisa taat akan firman, mudah sedih, mudah sombong, hatinya keras, kepala batu. Tapi kita lihat Yosua itu pribadi yang menjaga hatinya, ya. Yang keempat, mulut. Mulut itu bicara pengakuan. Kalau telinga sudah mendengar, mata memandang ke depan, hati dijaga, mulut harus mengaku. Karena perkataan kita ini harus positif, tidak boleh negatif. Perkataan kita bisa merubah keadaan kita. Buang mulut yang serong dan bibir yang dolak-dalik. Saudara, kalau kita mau mempunyai hari depan yang baik, jagalah mulutmu. Mati hidup dikuasai tidak. Siapa suka mengemakannya, dia akan memetik buahnya. Saudara, kita lihat perempuan Sunem, anaknya mati. Apa yang dikatakan? Hidup.
maka terjadi mujizat. Hana, dia katakan, dia percaya kepada Tuhan, dia minta anak, dia bilang kalau engkau memberikan anak kepadaku, aku berikan ini untuk Tuhan seumur hidupku. Akhirnya dia dapat mujizat. Mujizat itu ada di dalam hati kita, di dalam mulut kita. Yang kelima yaitu kaki. Tempuhlah jalan yang rata di segala jalanmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yosua selalu menjaga jalannya, tidak miring ke kiri dan ke kanan. Kakiku ini menjadi kuat. Saudara, kalau kaki kita ini kuat, saudara, apapun yang terjadi seperti Habakuk, sekalipun pohon ara nggak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, dan lain sebagainya. Tetapi kakiku seperti kaki rusa, ia akan berjejak di bukit-bukit persoalanku. Saudara, kalau kita tahu kaki kita ini mau berjalan kemana, yaitu menghadap Allah di Sion, kita enggak akan capek berjalan itu. Kita berjalan makin lama makin kuat. Wanita yang 12 tahun pendaranya, dikatakan telinganya mendengar Yesus datang. Matanya, visinya ini melihat jauh ke depan, belum sembuh, tapi matanya melihat jauh ke depan. Hatinya, dia percaya akan firman, dia pakai firman Tuhan. Mulutnya berkata-kata, asal jamah jubahnya sembuh. Kakinya melangkah maju ke depan. 5 alat tubuh ini dipakai oleh wanita 12 tahun pendaran. Dan ada kuasa Allah mengalir. Wanita ini dari no hope menjadi orang yang sembuh dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, mari kita pakai telinga kita, mata kita, hati kita, mulut kita, kaki kita. Apabila semuanya ini berfungsi dengan baik, maka kita akan mengalami surga turun dan terjadilah di bumi seperti di dalam surga. Amin.